Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanah Ramadhani. Pada kali ini saya akan membuat analisa proses sistem gitu. Analisa proses sistem yang berbasis web. Di sini tuh yang pertama kita akan membuat use case diagram, kemudian yang kedua activity diagram, kemudian yang ketiga itu kelas diagram. Jadi di sini saya memiliki judul perancangan sistem informasi penjualan, produksi dan persediaan pada PT Karisma. Jadi yang pertama itu saya itu akan membuat use case diagramnya terlebih dahulu. Jadi use case diagram itu adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Itu penjelasan dari use case diagram. Jadi saya jelaskan langkah-langkah bagian-bagiannya tersebut. Tugas-tugasnya masing-masing lah. Yang pertama itu staf marketing, yaitu memiliki tugas input data customer, input order, dan memberikan konfirmasi penyelesaian order. Kemudian staf inventory, dia mengecek stok item, mengirimkan konfirmasi status pakaian. Kemudian staf desain, tugasnya apa sih? Upload desain yang sudah terjadi. Kemudian staf produksi, dia itu memiliki tugas mengecek produksi list dan memberikan progress detail. Kemudian yang kedua itu activity diagram. Jadi activity diagram ini adalah merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya reruntuhan proses yang berjalan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Atau dalam arti sempitnya itu adalah salah satu contoh diagram dari UML dengan menggambarkan dari use case. Gitu. Jadi di sini saya tuh memiliki dua activity diagram. Yang pertama proses penjualan sistem, dan yang kedua itu investor dan produksi sistem. Jadi saya jelaskan saja terlebih dahulu maksud saya membuat program produksi dan persediaan pada PT Karisma. Jadi itu yang pertama itu pada proses penjualan itu langkah-langkahnya sebenarnya jika customer baru, marketing staff akan mencatat data diri customer berupa nama perusahaan, alamat perusahaan, kontak person, nomor telepon perusahaan, nama email. Kemudian marketing staff mencatat keterangan order yang isinya berupa tanggal order, detail order, keterangan. Kemudian jumlah pembayaran dan deadline project. Terus proses inventory-nya itu investor staff menerima catatan order untuk melihat barang apa saja yang perlu disediakan dan dikirim ke produk staff. Kemudian investor staff akan mengecek apakah barang yang diinginkan masih mencukupi atau kurang. Apabila barang yang dibutuhkan untuk produksi kurang, marketing staff akan membuat push order pada supplier gitu. Terus proses produksi staff akan melihat kembali catatan dengan customer dan catatan order dari customer yang diberikan oleh marketing staff, produk staff, dan akan memulai produksi sesuai catatan order dari customer apabila barang sudah disediakan oleh investor staff. Gitu. Jadi ini saya beritahu langkah-langkahnya. Itu tadi adalah langkah-langkah atau cara kerja dari program yang saya buat ini. Jadi ini activity diagram penjualan sistem. Jadi itu yang pertama customer melakukan registrasi order. Terus ditanya apakah sudah pernah order atau belum. Kalau dia sudah pernah order, dia staff marketing itu akan langsung membuat surat pembuatan DP gitu. Kemudian langsunglah dia sistem itu meng-create order dia gitu. Sistem meng-create order dia. Kemudian customer itu akan menandatangani surat pembayaran DP, melakukan pembayaran DP. Setelahnya staff marketing akan membuat bukti pembayaran DP, membuat surat perintah desain. Kemudian selesai. Namun jika dia belum pernah, ini langkahnya itu lebih panjang gitu. Yang pertama staff marketing akan melakukan data customer, kemudian sistem itu akan menginput data customer, baru setelahnya staff marketing akan membuat keterangan order, barulah setelahnya sistem akan meng-create order, baru setelahnya membuat surat pembayaran DP. Staff marketing akan membuat surat pembayaran DP. Barulah customer itu bisa menandatangani surat pembayaran DP, melakukan pembayaran DP, baru staff marketing akan membuat bukti pembayaran DP sama membuat surat perintah desain. Jadi seperti itu langkah-langkah dalam activity diagram proses penjualan sistem. Kemudian kita lanjut ke proses investor dan produksi sistem. Jadi di sini dia itu menggunakan staf desain, bagian investor, staf produksi, staf marketing, customer, supplier, sama sistem. Jadi itu yang pertama, staf desain itu menerima surat perintah desain, kemudian melihat data order desain untuk memulai desain, barulah kemudian sistem meng-view order, baru setelahnya kembali lagi ke staf desain, merancang desain produk sama merancang surat penyelesaian desain, baru staf produksi menerima desain, baru melihat mengecek bahan baku ready. Kemudian bagian inspektor akan mengecek bahan baku kan. Kemudian bahan baku itu cukup enggak buat orderan tadi. Kemudian membuat push order. Baru setelahnya sistem itu meng-create
purchase order, baru mengirim stok bahan baku. Siapa yang mengirim? Supplier mengirim stok bahan baku. Baru kemudian bagian investor itu menerima purchase order, baru menerima bahan baku, barulah setelahnya staf produksi itu menyelesaikan produksi, barulah staf marketing membuat surat pelunasan order, kemudian customer melakukan pelunasan order, baru menandatangani surat pelunasan order, baru staf marketing membuat bukti pelunasan order, dan setelahnya customer akan mengambil barang order dan selesai. Terus kelas diagram. Jadi kelas diagram itu adalah kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Nah, paket-paket. Jadi di sini itu ada file order, file customer, file purchase order, file investor, file supplier, file item, file design image, file production, file order detail, file design image detail gitu. Jadi di dalam file-file ini dia itu ada file di dalamnya juga. Gitu. Yang pertama kayak order gini. Order ID, item ID, item nama gitu kan. Jadi di sini nih ada gitu. Terus caranya kayak order, kemudian mencatat data diri customer, namun kalau misalnya belum, dia akan melakukan produksi gitu-gitu dia sama. Namun kalau misalnya ini kan dia langkah-langkahnya gitu kan, activity. Namun kalau misalnya kelas diagram itu file-filenya gitu, sama langkah kerjanya juga. Gitu. Jadi sekian penjelasan mengenai perancangan sistem informasi penjualan, produksi, dan persediaan pada PT Karisma. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.